12 fakta menarik tentang ular derik. Karena ular derik cukup mudah beradaptasi untuk hidup di bukit pasir gurun, lahan rawa basah, dan padang rumput hijau, kita dapat menemukannya di berbagai habitat di seluruh Amerika Serikat, Meksiko, dan Amerika Selatan. Ada lebih dari 30 spesies ular derik yang dikenal saat ini. 2 di antaranya dianggap terancam punah karena hilangnya habitat dan perburuan. Ular derik merupakan salah satu anggota kerajaan hewan yang paling disalahpahami dan berperan penting di alam. Sebagai predator dengan mengendalikan populasi mamalia kecil dan sebagai mangsa bagi hewan yang lebih besar. Oleh karena itu, reptil berdarah dingin ini layak untuk dilihat sebagai bagian penting dari ekosistem yang seimbang. Berikut 12 fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui tentang ular derik. Satu, rattlesnake rattles terbuat dari keratin. Ular derik terkenal dengan sebutan rattles. Rattles terdiri dari berbagai cincin keratin yang saling berkaitan. Bahan yang sama yang digunakan untuk membuat rambut, kulit, dan kuku manusia. Ketika ular derik mengangkat dan menggetarkan ujung ekornya, segmen keratin saling berbenturan dan menghasilkan suara mendesis yang unik untuk mengusir calon predator. Dua, mereka menambahkan segmen rattle setiap kali mereka shedding atau berganti kulit. Setiap kali ular derik tumbuh dari kulitnya melalui pergantian kulit, tubuhnya secara alami akan menambahkan segmen ekstra pada deriknya. Namun Anda tidak dapat secara pasti mengetahui usia ular derik dari panjang ekornya, karena segmen derik umumnya putus seiring bertambahnya usia ular. Tiga, ada lebih banyak spesies di Arizona dibandingkan di tempat lain. Para ilmuwan mengenali antara 32 dan 45 spesies ular derik yang berbeda, banyak yang hidup di Arizona. Ular-ular ini termasuk ular derik punggung berlian barat, ular derik terbesar di barat, dan ular derik Sidewinder yang dikenal karena tanduknya dan gerakannya yang melilit ke samping. Menurut Departemen Peternakan dan Perikanan Arizona, 4 spesies ular derik di negara bagian tersebut menerima perlindungan khusus: ular derik batu, ular derik berhidung punggung, ular derik berbintik ganda, dan ular derik Massassauga. 4. Mereka mendengar dengan merasakan getaran. Ular derik seperti ular lainnya memiliki struktur telinga bagian dalam tanpa gendang telinga, yang berarti mereka tidak dapat mendeteksi suara di udara.
Sementara beberapa reptil seperti kadal tertentu telah mengembangkan membran timpani, telinga bagian dalam ular terhubung langsung ke rahangnya. Ular harus mengandalkan penginderaan getaran melalui tulang rahangnya. Ahli biologi masih memperdebatkan apakah ular mendeteksi suara melalui tekanan atau getaran mekanis melalui tubuh. 5. Gigitan ular derik yang mematikan jarang terjadi. Banyak dari kita diajarkan untuk takut pada ular derik. Bagaimanapun juga, ular itu mendesis, berderak, dan jika diprovokasi lebih lanjut, menggigit. Kabar baiknya adalah ular derik tidak pernah mencari manusia. Kebanyakan orang yang digigit secara tidak sengaja menemukan ular derik atau mencoba memegangnya. Menurut Pusat Informasi Racun dan Obat Arizona, kurang dari 1% gigitan ular derik mengakibatkan kematian. Namun, ini tidak berarti orang yang digigit ular derik tidak berbahaya jika tidak segera diobati. Siapapun yang mengalami gigitan ular derik harus segera pergi ke rumah sakit. Jika Anda mendengar suara derik ular derik yang terkenal itu, jangan menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ular derik dapat menyerang dengan kecepatan 5/10 detik. Enam, taring mereka memiliki engsel. Ular derik adalah ular solinoglyph yang termasuk dalam famili Viper, yang menjelaskan mengapa taringnya sangat besar. Taring ini berongga dan tajam, mirip dengan jarum suntik, dan dapat menyuntikkan racun. Taring ini juga berengsel dan menempel rata pada rahang atas ular saat mulut tertutup, hanya untuk melompat ke depan tegak lurus saat ular itu menyerang. Ular yang berbeda menghasilkan racun yang berbeda, dan racun dapat bervariasi antara ular dari spesies yang sama, seperti ular derik Mozave yang komposisi racunnya dapat sangat neurotoksik atau sangat hemoragik. Tujuh, mata ular derik memiliki pupil vertikal. Tidak seperti ular rumput, ular derik memiliki pupil vertikal di matanya, mirip dengan mata kucing. Penelitian telah menunjukkan bahwa pupil yang cekung ini membantu persepsi kedalaman dan membantu ular derik menyergap mangsanya. Penelitian telah menunjukkan bahwa spesies dengan pupil yang memanjang secara vertikal seperti ular derik lebih cenderung menjadi predator penyergap yang berburu siang dan malam. Delapan, betina memiliki kelahiran hidup. Ular derik adalah hewan ovovivipar, artinya mereka tidak bertelur. Sebaliknya, ular derik betina membawa dan mengerami telur mereka di dalam tubuh mereka selama sekitar 90 hari sebelum melahirkan anak. Ketika seekor bayi ular derik lahir, ia keluar dalam keadaan sudah berkembang sepenuhnya dan terbungkus dalam selaput yang harus ditusuknya sebelum mengambil napas pertamanya. Musim kawin bagi sebagian besar spesies terjadi di musim semi, dan seekor ular betina hanya berproduksi setiap 2 tahun.
lubang wajah mereka merasakan panas. Meskipun tidak memiliki anggota tubuh, ular derik merupakan predator yang hebat. Hal ini sebagian disebabkan oleh lubang-lubang yang peka terhadap panas di setiap sisi kepala mereka yang membuat hewan yang lebih kecil terlihat oleh ular derik bahkan dalam kegelapan total. Lubang-lubang tersebut membantu mendeteksi panas, menyalurkan saraf ke area yang sama di otak ular yang menerima impuls saraf optik sehingga ia dapat melihat citra panas mangsanya. Seekor hewan hanya perlu sedikit lebih hangat daripada lingkungan sekitarnya agar ular derik dapat mendeteksinya dengan sukses dan menyerang dengan akurat. Seperti semua ular, ular derik memiliki organ Jacobson, juga disebut organ vomeronasal, di langit-langit mulutnya untuk mendeteksi, merasakan, dan mencium zat-zat di udara. Mereka hanya makan setiap 2 minggu. Ular derik hanya makan saat lapar. Jadi, ular derik dewasa biasanya makan sekitar 2 minggu sekali. Lamanya waktu makan tergantung pada seberapa besar makanan terakhirnya. Ular derik biasanya berburu tikus, mencit, tupai, dan kelinci. Tetapi mereka juga akan memakan burung jika mereka dapat menangkapnya. Ular derik yang lebih muda cenderung makan lebih sering, hingga seminggu sekali. Ular derik bayi sudah berbahaya. Penelitian menunjukkan bahwa bertentangan dengan kepercayaan umum, ular derik yang lebih besar menyuntikkan lebih banyak racun daripada yang lebih kecil. Saat ular tumbuh, jumlah racun yang tersimpan di kelenjar racunnya meningkat, sehingga dapat melepaskan lebih banyak racun saat menyerang. Karena beberapa faktor dapat mempengaruhi tingkat keparahan gigitan, termasuk usia dan ukuran tubuh korban, provokasi terhadap ular, lokasi gigitan, dan bahkan pakaian korban. Penyebaran mitos gigitan ular tertentu mengarah pada misinformasi yang berbahaya. Meskipun ukurannya kecil, bayi ular derik masih memiliki cukup racun untuk menimbulkan kerusakan serius. Jadi, penting untuk menangani gigitan ular derik sebagai keadaan darurat medis. Tiga spesies menghadapi ancaman. Meskipun sebagian besar spesies ular derik tidak terancam, ada 3 spesies berbeda yang perlu diwaspadai. Menurut daftar merah spesies terancam IUCN, ular derik Santa Catalina yang merupakan endemik di Isla Santa Catalina dianggap sangat terancam punah. Sementara ular derik Tansitaran tergolong terancam punah karena wilayah jelajahnya yang terbatas di Meksiko. Demikian pula, ular derik berekor panjang terdaftar sebagai rentan karena sangat langka dan hanya beberapa spesimen di Meksiko bagian barat yang telah diidentifikasi selama bertahun-tahun.